AKBP Bambang Wiriawan. AKBP Bambang Wiriawan. Wiriawan. Kawan. Oke. SIK atau? SIK. SIK berarti dari aku ya. Izin Pak, terkait ini Pak, untuk normal nih, tentunya wilayah hukum air Bali, ada nggak sih harapan-harapan atau sebutan yang sudah dilakukan sosialisasi di masyarakat pelayanan umum tentunya? Baik Mbak, yang kami laksanakan dalam rangka persiapan untuk new normal ini, pertama kami melakukan himbauan kepada masyarakat bahwa masyarakat harus siap untuk menghadapi new normal dalam artian untuk langsung menjaga kebersihan seperti cuci tangan, setelah itu dia menjaga jarak, wajib memakai masker, setelah itu untuk melakukan istirahat cukup. Seperti di sini kan Mbak sudah jam 8 malam kan tidak boleh ada kegiatan kita boleh keluar, tapi untuk restoran apa segala macamnya sudah cukup. Tapi berkaitan dengan pelabuhan benua, kami sudah memberikan himbauan kepada masyarakat nelayan yang ada di sini Mbak, karena di sini kan ada tempat kapal perikanan berada, terutama ABK kapal. Kami kasih himbauan baik bentuk spanduk, bentuk banner, spanduk sudah kami kasih, termasuk kami juga membagikan masker gratis. Yang di dalam spanduk itu juga kami ada tata cara bagaimana cara cuci tangan, bagaimana untuk menjaga jarak, seperti itu Mbak yang kita berikan sekarang. Siap. Jadi dan untuk sosialisasinya sampai saat ini menuju normal seperti itu ya. Ada lagi nggak mungkin kolaborasi bersinergi dengan berjalan atau tokoh-tokoh agama? Untuk sinergi Mbak, karena kita wilayah pelabuhan Mbak, kita adalah salah satu pintu masuk bagi PMI, pekerja migran Indonesia. Jadi di sini ada namanya Satgas COVID-19 Benua yang di bawah Provinsi Bali untuk khusus menangani para pekerja PMI yang kembali dari luar negeri yang menggunakan sarana angkut kapal pesiar yang sekarang sudah ada berapa ribu yang masuk. Jadi kami berkoordinasi di bawah kendali Provinsi Bali. Di situ ada Lanal, ada Polair, ada KSOP, ada kesehatan, ada Pemda baik provinsi maupun kabupaten untuk melakukan screening atau pemeriksaan dulu. Setiap PMI yang masuk wajib dilaksanakan swab dan dikarantina. Bila memang ada terindikasi reaktif berarti ditangani oleh provinsi, bila tidak reaktif ditangani oleh kabupaten. Ya, seperti itu. Kalau air itu sendiri luasnya berapa sih dan apa aja sih yang penanganan apa ya? Kalau kami di seluruh wilayah perairan Bali. Oh, perairan Bali keseluruhan. Seluruhan Mbak. Seluruhan wilayah Bali kami didukung oleh Satpol Air jajaran, di mana di sini ada 9 Polres yang seluruhnya ada Satpol Airnya, baik yang ada di perairan laut maupun di perairan darat. Karena mau tidak mau Bali kan wisata, seperti contohnya di Danau Batur itu juga ada Pol Airnya Mbak yang khusus untuk menjaga wisata. Nah, untuk kegiatan perikanan khususnya ada. Ya, nah, untuk mata pencaharian lainnya seperti mungkin nelayan gitu kan. Itu bagaimana? Nah, kalau nelayan Mbak yang terbiasa nelayan itu mereka masih jalan, tapi memang untuk terjadi penurunan karena memang terjadi kayak restoran tidak pesan ikan, gitu Mbak. Terus ada yang nelayan yang mencari ikan bisa Mbak, tapi karena kita di sini adalah salah satu pintu untuk keluar karena kita penghasil tuna juga Mbak, tuna, cumi. Nah itu, tapi karena sekarang dunia sedang ada corona, jadi banyak yang tidak bisa dikirim luar negeri. Tapi bagi pekerja wisata Mbak, ini yang terkena dampak parah, kami memberikan bantuan sembako dari Polda Bali maupun dari Kementerian Pariwisata. Bersinergi Mbak, termasuk besok tanggal 26 kami akan serentak Polda Bali melaksanakan pembagian sembako khusus untuk Pol Air. Kami akan melaksanakan di Pulau Nusa Penida dan Pulau Nusa Lembongan. Itu jarak tempuh ataupun waktunya gimana? Kalau dari sini 2 jam. 2 jam. Nah, untuk melakukan sosialisasinya? Sosialisasi apa nih Mbak? Kalau pembagiannya
Jadi masyarakat atau pekerja wisatawan, Kan nggak boleh kumpul-kumpul gitu, Pak? enggak, kita kasih kupon, Mbak. Oke. Jadi setiap beach club, tempat lokasi seperti water sport yang pekerjanya terkena dampak COVID karena lokasi pekerjaannya mereka tutup, itu kita data dulu. Ada misalnya ada di sana ada 10 orang, kan tidak semuanya ada, Mbak. Jadi pekerja yang dari NTB, NTT itu kan sebagian besar sempat pulang, Mbak, waktu kemarin sebelum Lebaran. Nah sekarang yang tersisa di sana kita data, kita kasih kupon. Mereka kasih kupon, nah mereka tidak kita kumpulkan, hanya kita bilang, baik Bu, jam sekian kami tunggu di sini. Jadi mereka datang bawa kupon, kasih kupon, langsung kita bagikan, langsung mereka kembali. Nah protokolnya tetap ya, Pak. Jadi datang tetap kita periksa panas badannya, kita kasih tempat cuci tangan. Setelah itu datang ke panitia, nyerahkan kupon, kita kasih sembako, langsung pulang. Jadi tidak sampai berkumpul, tidak. Kalaupun memang mungkin berbaris, gitu ya. Nah, jaga jarak. Kalaupun nanti misalnya ada seperti kemarin kita laksanakan di Tanjung Benoa, karena di situ ada arahan dari Gawisri sama Lanal sama Polair, maka kita kasih tempat duduk yang jaraknya 1 meter. Jadi karena susun kami datang, kami carikan tempat duduk, kami susun sendiri sesuai dengan jumlah. Tidak, Mbak. Ya, carikan tempat duduk, kami susun sendiri sesuai dengan jumlah. Tidak, Mbak. Ya, jadi kita susun sendiri, jadi kita susun kursinya, jadi datang langsung tinggal duduk di kursi masing-masing dengan jarak sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, jadi beliau masuk, kita cek panas tubuh, cuci tangan, setelah cuci tangan baru masuk duduk, kita arahkan ke tempat duduk yang sudah kita siapkan. Itu memang sudah berlangsung berapa lama? Selama mulai dari corona ini, Mbak. Dari efek corona ini, perintah Bapak Kapolda Bali. Mulai April atau Mei? Dari mulai April, Mbak, kita sudah melaksanakan pembagian sembako Polda Bali ini. Berarti memang bukan pencitraan ya, Pak ya? Bukan, Mbak. Memang perintahnya Bapak Kapolda kepada kami, dari mulai corona sudah mulai efek penutupan lokasi wisata, mulai setelah itulah Bapak perintah kepada kita untuk segera. Ini ada nggak sih misalnya di kantor sosial, di sosial gitu? Kalau selama ini, Mbak, kami dengan Kementerian Pariwisata, Mbak, saat ini. Karena memang dampak yang paling besar ini, Mbak, kan Bali kan daerah wisata, Mbak. Yang paling terkena dampak yang paling besar adalah para pekerja wisata. Karena hotel banyak yang tutup, water sport tutup, pantai tutup, tempat wisata semuanya tutup. Di masa pandemi corona 19 ini ya, 19. Ini nggak sih kendala masalah kriminalitas di daerah? Kalau saat ini di Polair dirasa sih tidak, Mbak. Memang landai saja, Mbak, masih yang gitu. Cuman ya sampai saat ini kita masih landai, Mbak. Tidak ada kejadian mungkin pandemi ini jadi susah, jadinya mungkin ada kriminalitas apa ya bentuknya, pencurian atau Kalau selama ini, Mbak, karena kita banyak menangani kapal penangkap ikan, posisi mereka ini kan di tengah semuanya, Mbak. Berada di laut, mereka kembali hanya nurunkan muatan atau ikannya, setelah itu berangkat lagi. Nurunkan muatan atau ikannya, setelah itu berangkat lagi. Gitu. Jadi efeknya ke kami tidak. Jadi terus kayak masyarakat nelayan juga di Bali ini, alhamdulillah sih angka kejahatan di perairan bisa kita kendalikan. Bisa. dan warga-warganya pun ini ya bekerja sama. Ya, ya. Syukurnya kami di sini masyarakat Balinya lebih ya istilahnya disiplin lah, Mbak, gitu. Karena kita kan ada kerjasama pecalang, dengan pecalang mereka bagaimana menata desanya, bagaimana pakai masker, setiap masuk daerah wajib menggunakan masker. Gitu. Bapak untuk dalam COVID ini ada nggak sih kena BT atau Untuk anggota, Mbak. semua? Untuk warga Kalau anggota Polair tidak, Mbak. tidak ya? Kalau warga, ya ini datanya adanya di kesehatan provinsi, Mbak. Kalau Tapi ini zonanya zona apa, Pak? Maksudnya? kalau Benoa sekarang zona hijau.
ya. walaupun ini tempat lintasan, tapi kan hanya lintasan kan Mbak. Tidak seperti yang diberitakan, Iya. dipusatkan Ya. katanya, oh Bali ini awas nanti malah kita pulang dari sana kena apa gimana. Awalnya Mbak, karena kan risiko Bali tempatnya PMI, Ya. pekerja migran Indonesia banyak, kedua wisatawannya banyak, itu Mbak. Tapi karena dengan adanya screening yang ketat dari pemerintah provinsi, didukung oleh seluruh stakeholder, terutama Polda dengan pemerintah, termasuk dengan semuanya, ya Mbak lihat sendirilah sampai sekarang kan jumlah penularannya sedikit. Aman-aman aja. Iya, moga-moga aman-aman terus ya itu. Ya, Pak. Kalau Terima kasih ya bicara, Pak. terima kasih, Mbak. Atas informasinya. Iya, Mbak. Lihat Polri, semoga Polda Bali khususnya Polair berjalan tetap sesuai dengan harapan kita ya Pak ya. Iya, Mbak. Amin. Iya. Oke, thank you.